Diusir dari rumah saat sedang hamil 8 bulan oleh mertua dan suami sendiri. Begitulah nasib Aisyah, seorang menantu yang dianggap hanya membawa masalah. Kata-kata pedas mertua tentangnya sebagai anak panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya, menusuk hingga ke jantung. Tapi mereka tidak tahu, di balik stigma itu, Aisyah menyimpan sebuah rahasia yang ia pegang teguh selama bertahun-tahun. Sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh takdirnya dan membuktikan bahwa karma itu nyata. Siapakah ayah kandung Aisyah sebenarnya dan bagaimana kebenaran itu akan menampar wajah mereka yang telah berlaku zalim? Udara sore itu menusuk, sedingin tatapan mata Bu Kartika yang menusukku. Perutku yang membuncit 8 bulan terasa berat, dan setiap langkah adalah perjuangan. Aisyah, kemari sekarang. Suaranya melengking tajam dari ruang tamu, membawa firasat buruk yang sudah kukenal betul selama 3 tahun menjadi menantunya. Aku melangkah perlahan, napasku tersengal. Di sana, Mas Rizky, suamiku, duduk menunduk di sofa lusuh, menghindari tatapanku. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini bukan hal biasa. Kamu tahu kenapa kupanggil? Suara Bu Kartika sedingin es, matanya menyala. Aku menggeleng, mengelus perutku yang menegang. 3 tahun? Dan apa yang kamu berikan pada keluarga ini? Hanya masalah. Rizky jadi malas kerja, rezeki seret sejak kamu ada. Tuduhan lama yang selalu menjadi senjata. Namun kali ini, ada ancaman yang berbeda. Mas Rizky mencoba membela. Bu, Aisyah kan lagi hamil besar, namun suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Bu Kartika menatapku, seolah aku adalah akar segala masalah. Hamil? Itu juga karena kupaksa. Kalau tidak kusuruh, kapan punya anak? Sekarang, hamil besar begini malah bikin rumah berantakan. Air mataku menganak sungai. Setiap usahaku menjadi menantu yang baik, bangun subuh, membersihkan rumah, bahkan merawatnya saat sakit, seolah tak berarti. Sekarang begini saja, Bu Kartika berdiri, melipat tangannya di dada, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kamu keluar dari rumah ini. Aku tidak tahan lagi punya menantu sepertimu. Dunia berputar, telingaku berdengung. Bu, maksudnya bagaimana? Suaraku bergetar. Pergi. Kamu tidak cocok lagi dengan keluarga ini. Dia menunjuk pintu. Aku menatap Mas Rizky, mencari secercah harapan, namun dia hanya diam, menundukkan kepala. Mas, panggilku lirih, hampir putus asa. Ikuti saja kemauan Mama, Syah. Mama lebih tahu yang terbaik. Jawabannya mengoyak hatiku. Ribuan jarum menusuk, pengkhianatan terukir jelas. Kontraksi palsu menyerang perutku, namun aku menguatkan diri. Baik, Bu. Aku akan keluar. Sebuah kalimat tersimpan, tapi suatu hari nanti ibu akan tahu siapa aku sebenarnya. Bu Kartika mendengus. Siapa kamu? Cuma anak panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya. Kata-kata itu menamparku. Memang benar aku anak panti, tapi ada rahasia, sebuah janji yang tak pernah kubuka pada siapapun, bahkan pada Mas Rizky. Dengan langkah gontai, aku mengemas barang ke koper kecil. Baju hamil sederhana, beberapa foto, dan yang paling penting, sebuah amplop coklat. Tetangga, Bu Ningsih, menghampiri, khawatir. Mbak Aisyah, mau kemana? Lagi hamil begini? Aku hanya tersenyum getir, dipulangkan, Bu. Air mata tak terbendung lagi. Bu Ningsih, dengan hati mulia, menawariku menginap. Malam itu, di teras rumahnya yang sederhana, aku mengelus perutku. Sabar ya, Nak. Mama akan carikan tempat yang layak untukmu lahir. Aku teringat pesan almarhum ibu angkatku 5 tahun lalu, Aisyah, jika suatu saat kamu terdesak dan tidak ada jalan lain, bukalah amplop yang Mama simpan. Kini, saatnya telah tiba. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan amplop itu. Di dalamnya, selembar kertas tulisan tangan ibu angkat dan sebuah nomor telepon. Misteri hidupku akan segera terkuak. Isi amplop coklat itu mengubah segalanya. Tulisan tangan ibu angkatku terukir jelas, anakku yang cantik, jika kamu membaca ini, berarti Mama sudah tiada. Ada hal yang selama ini Mama sembunyikan. Kamu bukan anak yatim piatu biasa.
Mama dulu bekerja sebagai babysitter di rumah keluarga kaya. Suatu hari, ada bayi perempuan yang dititipkan tanpa tahu siapa orang tuanya. Itu adalah kamu, Aisyah. Nomor ini adalah nomor ayah kandungmu. Nama beliau Pak Hendra Wijaya. Aku membaca berulang-ulang, huruf-huruf itu buram oleh air mata. 27 tahun aku hidup tanpa tahu asal-usul, menyandang stigma, anak panti asuhan, padahal aku memiliki ayah kandung yang masih hidup. Mengapa ibu angkatku baru menceritakan ini sekarang? Apakah ini sebuah tindakan perlindungan atau justru penghalang kebenaran yang kejam? Pertanyaan itu menggerogoti benakku. Bu Ningsih menghampiri, menatapku khawatir. Ada apa, Mbak? Bu, boleh aku pinjam ponsel? Aku harus menelepon. Dengan jari gemetar, aku menekan nomor yang tertera di kertas. Jantungku berpacu, napas tertahan. Beberapa nada sambung, lalu suara paruh baya menjawab, "Halo. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, anak dari mendiang Ibu Sriwijaya, yang dulu bekerja sebagai babysitter," kataku, suaraku nyaris tak terdengar. Keheningan mencekam. Lalu, sebuah seruan terkejut, "Astaga, Aisyah. Anak kecil yang hilang 27 tahun lalu." Suara itu berubah penuh haru. "Iya, Pak. Saya anak yang dulu dititipkan ke Ibu Sriwijaya." "Ya Allah. Selama ini Bapak mencari kamu kemana-mana. Kamu di mana sekarang?" "Bapak akan langsung ke sana." Aku memberikan alamat Bu Ningsih, masih tak percaya. "Selama ini aku dicari? Aku punya keluarga? Bapak sekarang sudah jadi pengusaha besar, Nak. Bapak punya beberapa perusahaan di Jakarta. Selama ini Bapak menyesal sekali kehilangan kamu." Suara di seberang telepon bergetar, penuh penyesalan. Setelah menutup telepon, aku terpaku. Bu Ningsih, yang mendengar percakapan itu, ikut terkejut. "Mbak, jangan-jangan bapaknya orang kaya?" tanyanya, matanya berbinar. Aku hanya bisa menggeleng, mengelus perutku. "Entahlah, Bu. Yang penting sekarang si Dedek akan punya tempat lahir yang layak." Malam itu, tidurku gelisah. Perasaan campur aduk, senam, sedih, cemas. Akankah ayah kandungku menerima aku yang hamil tanpa status sosial? Akankah ia marah karena aku baru menghubunginya sekarang? Dan yang paling penting, akankah Bu Kartika menyesali perbuatannya mengusirku? Keesokan paginya, sekitar pukul 9, sebuah suara gemuruh menggelegar dari ujung gang. Bu Ningsih berteriak, "Mbak Aisyah, ada rombongan mobil mewah masuk gang." Aku keluar dengan susah payah. Mataku terbelalak. 10 mobil mewah berbaris rapi di gang sempit itu, dipimpin oleh sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap. Seluruh warga RT keluar, penasaran. Dari Mercedes itu turun seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-an, berjas rapi, dengan wajah tegas namun memancarkan kelembutan. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti padaku. "Aisyah," dia berjalan menghampiri, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk, menahan air mata. Pria itu memelukku hati-hati, mengingat perutku yang besar. "Anakku, akhirnya Bapak ketemu kamu." Suaranya bergetar. Semua tetangga melongo. Bu RT yang galak pun terdiam. Dari arah rumah Bu Kartika, seluruh keluargaku, termasuk Mas Rizky dan ipar-iparku, keluar dengan wajah penuh tanya. Sebuah kebenaran yang akan menampar. "Siapa ini, Mbak?" Bu RT akhirnya memberanikan diri bertanya, memecah keheningan yang tegang. Ayah kandungku melepaskan pelukannya, menghadap kerumunan. "Perkenalkan, saya Hendra Wijaya. Ini adalah anak kandung saya yang selama 27 tahun hilang," katanya, suaranya lantang dan tegas, membuat semua orang terkesiap. Wajah Bu Kartika yang semula penasaran, kini berubah pucat pasi, matanya terbelalak tak percaya menatapku dan ayah kandungku. Sebuah skenario yang tak pernah terbayangkan olehnya. "Mohon maaf, Pak, kami tidak tahu kalau Aisyah adalah..." Bu Kartika tergagap, mencari kata-kata. Ayah kandungku menoleh padanya, tatapannya menajam. "Tidak tahu apa? Tidak tahu kalau mengusir menantu yang sedang hamil besar itu tidak manusiawi?" Kata-kata itu menohok Bu Kartika hingga terdiam, pucat pasi. Mas Rizky di belakangnya,
wajahnya bergantian merah dan putih karena malu. "Pak, kami mohon maaf, kami tidak bermaksud," Mas Rizky mencoba membela diri. "Bermaksud apa?" "Bermaksud mengusir istri yang sedang mengandung anakmu?" Ayah kandungku semakin menekan. "Kamu pikir anakku ini siapa? Kamu pikir keluarga kami siapa?" Dari mobil-mobil mewah lainnya, beberapa orang berseragam rapi keluar, sekretaris, bodyguard, bahkan ada yang membawa bunga dan kado. Mereka semua menunggu instruksi. "Pak, maaf terlambat," salah satu pria berjas menghampiri. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bawa Aisyah ke rumah sakit dulu untuk cek kondisi kehamilan. Setelah itu, langsung ke rumah," ayahku memberi instruksi. "Siap, Pak. Semua sudah disiapkan. Kamar VIP di rumah sakit sudah di-reserve. Dokter kandungan terbaik juga sudah standby." Aku masih merasa seperti bermimpi. Dari semalam yang tak punya siapa-siapa, tiba-tiba menjadi putri seorang pengusaha besar. Terasa sangat surreal. "Aisyah, nak, sekarang kita pergi dulu. Kamu perlu istirahat dan perawatan yang layak," ayah kandungku memegang tanganku lembut. Aku menoleh pada Bu Ningsih yang masih ternganga. "Bu Ningsih, terima kasih sudah membantu saya semalam. Suatu saat saya akan balas kebaikan ibu." Bu Ningsih hanya mengangguk, tersenyum tak percaya. Sebelum masuk mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah Bu Kartika dan Mas Rizky. Mereka masih terpaku, wajah mereka memancarkan penyesalan yang mendalam. "Bu Kartika," panggilku, suaraku tenang, namun mengandung nada yang tak terduga. "Kemarin ibu bilang, siapa saya? Anak panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya. Sekarang ibu sudah tahu kan siapa saya sebenarnya?" Aku tersenyum tipis. "Tapi tenang saja, Bu. Saya tidak akan dendam. Yang penting si dedek lahir dengan selamat dan punya tempat yang layak." Dengan bantuan ayah kandungku, aku masuk ke mobil Mercedes yang nyaman. AC dingin, kursi empuk, dan yang paling penting, rasa aman yang sudah lama kurindukan. Saat mobil mulai berjalan, aku melihat dari kaca spion belakang. Semua tetangga masih berkumpul, membicarakan kejadian barusan. Bu Kartika dan Mas Rizky masih berdiri di tempat yang sama, dengan wajah syok yang tak bisa disembunyikan. Kekalahan mereka, atau mungkin keadilan, telah tiba. "Nak, maafkan Bapak ya. Selama ini Bapak tidak tahu kamu hidup susah." Ayah kandungku menggenggam tanganku erat dalam perjalanan menuju rumah sakit. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kita sudah ketemu." Aku tersenyum, mengelus perutku. "Bapak pasti akan jadi kakek yang baik untuk si dedek." "Pasti, Nak. Cucu Bapak akan dapat semua yang terbaik. Pendidikan terbaik, hidup yang layak, dan keluarga yang menyayangi." Perjalanan terasa singkat. Aku langsung dibawa ke kamar VIP yang mewah, layaknya hotel bintang 5. Dokter kandungan terbaik di Jakarta langsung memeriksa. Alhamdulillah kondisi ibu dan bayi sehat. "Hanya perlu istirahat lebih banyak karena stres kemarin," kata dokter setelah USG. Ayahku lega, duduk di samping ranjang, tak melepaskan genggamannya. "Aisyah, mulai sekarang kamu tinggal di rumah Bapak. Rumahnya besar, ada taman, kolam renang, dan pembantu yang akan membantumu. Kamu tidak perlu khawatir apa-apa lagi." Aku penasaran. "Pak, sebenarnya selama ini Bapak hidup sendirian?" "Iya, Nak. Bapak tidak pernah menikah lagi setelah ibumu meninggal. Bapak hanya fokus mencari kamu dan membangun usaha. Sekarang sudah tua, Bapak ingin menikmati hidup bersama anak dan cucu." Air mata bahagia mengalir. Akhirnya, si dedek akan lahir dalam keluarga utuh dan penuh kasih sayang. 2 minggu kemudian, aku sudah tinggal di rumah mewah ayah kandungku di kawasan Menteng. Ada 15 kamar, taman luas, dan kolam renang. Para pembantu melayaniku layaknya putri raja. Suatu sore, ayah kandungku bercerita tentang usahanya yang telah merambah berbagai bidang, konstruksi, properti, pertambangan, dan perdagangan. "Bapak punya sekitar 500 karyawan, Nak. Omset per bulan miliaran rupiah. Semua ini akan menjadi warisanmu dan cucu Bapak nanti." Aku tidak pernah bermimpi hidup semewah ini. Namun, yang paling berharga bukan kemewahan materialnya,
melainkan kasih sayang ayah yang selama ini tidak pernah kurasakan. Telepon ayah berdering. Wajahnya berubah serius. Nak, tadi ada yang menelepon dari kampung. Katanya mantan mertuamu mau bertemu. Dia minta maaf dan ingin bicara baik-baik. Aku menghela napas panjang. Terserah Bapak saja. Kalau memang mereka mau minta maaf dengan tulus, aku tidak keberatan. Sebuah ironi yang pahit. Keesokan harinya, Bu Kartika dan Mas Rizky datang ke rumah, wajah mereka memerah karena malu dan bersalah. Mereka tampak syok melihat kemewahan rumah ayah kandungku. Assalamualaikum, sapa Bu Kartika pelan. Waalaikumsalam, jawabku, tetap duduk di sofa empuk. Aisyah, Mama, maksudku aku minta maaf sekali. Bu Kartika tergagap. Ibu minta maaf karena baru tahu aku anak orang kaya, atau karena sudah zalim padaku? Tanyaku tenang, sebuah pertanyaan yang menusuk. Bu Kartika menunduk. Karena sudah zalim padamu. Aku sadar selama ini aku terlalu keras. Mas Rizky akhirnya angkat suara. Aisyah, aku juga minta maaf. Aku lemah, tidak bisa membela istri sendiri. Aku menatap mereka. Dulu, perlakuan mereka membuatku sangat menderita. Namun, melihat mereka kini meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, aku justru merasa kasihan. Sudah, tidak perlu minta maaf. Yang penting sekarang kita hidup damai, kataku sambil mengelus perut yang makin membesar. Aisyah, Bu Kartika ragu-ragu, apa, nanti setelah lahir, cucu aku masih bisa bertemu nenek? Aku tersenyum tipis, menyimpan ironi yang dalam. Itu tergantung nanti si Dedek mau apa tidak bertemu nenek yang dulu mengusir mamanya. Setelah mereka pulang, ayah kandungku duduk di sebelahku. Anakku mulia ya, Nak? Masih bisa memaafkan orang yang sudah menyakitimu. Aku belajar dari almarhum mama angkat, Pak. Beliau selalu bilang, dendam cuma akan bikin hati sakit. Lebih baik maafkan saja biar hidup tenang. Bapak bangga padamu, Aisyah. Sebulan kemudian, aku melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan lucu, Muhammad Hendra Wijaya. Bu Kartika dan Mas Rizky datang menjenguk, membawa buah dan boneka. Cucunya lucu sekali, mirip bapaknya, kata Bu Kartika, matanya berkaca-kaca. Mantan mertua yang dulu kejam itu, kini menunduk meminta izin menggendong cucunya. Aku mengangguk. Bu Kartika menggendong Muhammad, air mata mengalir. Maafkan nenek ya, Nak. Nenek dulu jahat pada mama kamu. Melihatnya, aku ikut terharu. Bu, kalau memang ibu sayang sama cucu, jangan diulangi lagi ya perlakuan kemarin itu, kataku lembut namun tegas. Iya, Aisyah. Aku janji tidak akan mengulangi lagi. Sebuah janji yang penuh makna, sebuah pemaafan yang syarat akan pelajaran. Setelah pulang dari rumah sakit, hidupku berubah drastis. Dari pembantu di rumah mertua, kini aku adalah putri konglomerat yang dihormati. Muhammad tumbuh besar dengan kasih sayang penuh dari kakeknya, Pak Hendra. Ayah yang telah lama hidup sendirian, kini kembali bersemangat karena kehadiran cucu. Suatu hari, di taman rumah, aku menggendong Muhammad yang berusia 3 bulan. Ayah kandungku duduk di sebelah sambil membaca koran. Pak, aku masih tidak percaya dengan semua ini. Dari yang paling bawah, tiba-tiba menjadi yang paling atas. Ayah tersenyum. Itu bukan kebetulan, Nak. Itu takdir Allah. Allah tidak akan memberi ujian yang tidak bisa dihadapi hambanya. Kemarin kamu diuji dengan kesusahan, sekarang diuji dengan kemudahan. Aku mengangguk. Iya, Pak. Sekarang aku mengerti kenapa dulu aku harus mengalami yang berat-berat. Ternyata Allah sedang menyiapkan aku untuk hidup yang lebih baik. Teleponku berdering. Bu Ningsih. Mbak Aisyah, bagaimana kabarnya? Sudah melahirkan belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Laki-laki, sehat. Alhamdulillah. Mbak, aku mau cerita. Bu Kartika kemarin datang ke rumahku, menangis-nangis minta maaf. Dia bilang menyesal sekali sudah mengusir Mbak Aisyah. Iya, Bu. Dia sudah minta maaf padaku juga. Sudah kumaafkan kok. Mbak Aisyah baik sekali. Kalau aku mungkin sudah tidak mau bicara lagi dengannya. Tidak baik begitu, Bu. Kita kan sesama manusia pasti punya salah. Yang penting dia sudah sadar dan mau berubah.
Setelah menutup telepon, aku merenungkan perjalanan hidupku yang penuh liku. Dulu, aku pasti akan menyimpan dendam. Tapi sekarang, dengan hidup yang berkecukupan dan keluarga yang penuh kasih sayang, aku justru bisa lebih lapang hati memaafkan. Sebuah ironi manis dari takdir. Nak Muhammad, bisikku ke telinga bayiku, Mama dulu pernah mengalami hidup susah, tapi sekarang kamu lahir dalam keluarga yang penuh berkah. Nanti kalau sudah besar, jangan pernah sombongnya, tetap rendah hati dan sayang sama orang lain. Muhammad seolah mengerti, tersenyum manis sambil memegang jariku. Ayah kandungku melihat itu dan tersenyum lebar. Cucu bapak pintar sekali. Sudah mengerti diajak bicara. Pak, nanti kalau Muhammad sudah besar, aku mau ceritakan padanya tentang perjuangan hidup mamanya, biar dia tidak jadi anak yang manja dan sombong. Betul, Nak. Anak harus tahu asal-usulnya biar menghargai hidup. Beberapa bulan kemudian, ayah kandungku mengundang semua keluarga Mas Rizky untuk acara akikah Muhammad. Ia menyembelih 2 kambing dan mengadakan kenduri besar di rumah. Semua tetangga di kampung lama, termasuk Bu Ningsih dan keluarga RT, turut diundang. Bu Kartika datang membawa kado mewah untuk cucunya. Ia kini menjadi nenek yang penyayang, tak ada lagi sifat galaknya. Aisyah, terima kasih ya, sudah memberi kesempatan aku menjadi nenek yang baik, kata Bu Kartika sambil menggendong Muhammad. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita hidup rukun. Acara akikah berjalan meriah. Banyak tamu, dari tetangga kampung hingga rekan bisnis ayahku, semuanya terheran melihat putri konglomerat yang sederhana dan ramah. Saat acara hendak selesai, aku berdiri di depan semua tamu sambil menggendong Muhammad. Assalamualaikum semua. Terima kasih sudah datang ke acara akikah Muhammad. Saya mau cerita sedikit tentang hidup saya. Semua tamu memperhatikan seksama. Dulu saya anak panti asuhan, tidak tahu siapa orang tua kandung. Lalu menjadi menantu yang sering dimarahi, bahkan pernah diusir saat hamil 8 bulan. Beberapa tamu yang tidak tahu cerita lengkapnya terharu. Tapi Allah punya rencana yang indah. Saya bertemu dengan ayah kandung yang selama ini mencari saya. Dari sini saya belajar, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita tetap sabar, tetap berbuat baik, dan percaya pada takdir Allah. Tepuk tangan meriah menggema. Bu Kartika yang duduk di depan, menangis terharu. Dan yang terakhir, aku melanjutkan, menatap Bu Kartika. Saya mau bilang terima kasih kepada Bu Kartika, mantan mertua saya. Kalau dulu dia tidak mengusir saya, mungkin saya tidak akan pernah bertemu dengan ayah kandung. Jadi, secara tidak langsung, dia yang membuat hidup saya berubah menjadi lebih baik. Bu Kartika menangis terisak. Ia tidak menyangka aku justru berterima kasih padanya. Setelah acara selesai, ayah kandungku mengajakku duduk di teras belakang. Bapak bangga sekali padamu, Nak. Cara kamu menghadapi masalah kemarin itu dewasa sekali. Aku belajar dari pengalaman, Pak. Dendam cuma akan bikin hati susah. Lebih baik dimaafkan saja, hidup jadi lebih tenang. Nah, sekarang Bapak mau kasih tahu sesuatu. Ayah kandungku mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ini surat wasiat dan akta pendirian beberapa perusahaan Bapak. Semuanya akan menjadi milikmu dan Muhammad nanti. Aku membaca dokumen itu, mataku terbelalak. Kekayaan ayahku lebih banyak dari yang kukira. Beberapa perusahaan, tanah, rumah, dan aset bernilai ratusan miliar. Pak, ini terlalu banyak. Aku tidak butuh sebanyak ini. Ini hak kamu, Nak. Kamu anak kandung Bapak satu-satunya. Siapa lagi yang akan Bapak kasih warisan? Tapi aku takut jadi sombong kalau terlalu kaya. Makanya Bapak percaya padamu. Kamu sudah pernah hidup susah, jadi pasti akan menghargai kekayaan ini. Dan Bapak yakin kamu akan memakai kekayaan ini untuk hal-hal yang baik. Muhammad, yang terbangun, tersenyum lucu, seolah tahu masa depannya telah terjamin. Beberapa tahun kemudian, Muhammad tumbuh cerdas dan lucu, bersekolah di sekolah internasional terbaik, namun tetap diajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan keagamaan. Bu Kartika, yang kini menjadi nenek penyayang, sering bermain ke rumah. Hubungan kami membaik, ia tak lagi galak. Suatu hari,
Muhammad yang berusia 5 tahun bertanya, "Mama, kenapa Nenek Kartika dulu marah-marah sama Mama?" Aku duduk di sebelahnya, merapikan rambutnya. Dulu Nenek belum tahu kalau Mama adalah anak orang baik. Nenek pikir Mama cuma orang biasa yang tidak punya apa-apa. Tapi sekarang Nenek sudah tahu dan minta maaf. Oh, begitu. Terus Mama marah tidak sama Nenek? Tidak dong, Mama tidak marah. Semua orang pasti pernah salah. Yang penting dia sudah minta maaf dan berubah jadi lebih baik. Mama baik ya. Aku juga mau jadi seperti Mama. Aku memeluk Muhammad penuh kasih sayang. Iya, nanti Muhammad harus jadi anak yang baik, sayang sama semua orang, dan tidak sombong meski punya banyak harta. Cerita hidupku membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan berbuat baik. Dulu aku yang paling bawah, sekarang menjadi yang paling atas. Namun yang terpenting bukan kekayaannya, melainkan keluarga yang utuh dan damai. Perjalanan Aisyah dari seorang menantu yang terbuang hingga menjadi putri seorang konglomerat menunjukkan bahwa kesabaran dan keikhlasan akan selalu berbuah manis. Ia tidak hanya mendapatkan kembali martabatnya, tetapi juga menemukan keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang, membuktikan bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan memaafkan. Dendam tidak akan pernah membawa kedamaian, justru hanya akan mengikat kita pada kepahitan. Hikmah terbesar adalah bagaimana Aisyah memilih untuk memaafkan, bahkan kepada orang yang paling menyakitinya, sehingga ia bisa hidup dengan hati yang lebih tenang dan lapang. Kisah ini adalah fiktif, namun kami harapkan pelajaran hidup yang terkandung di dalamnya dapat terasa nyata dan menginspirasi kita semua.